Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sukma Melhilda selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen wakaf dan zakat. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah lagi, perkenalkan nama saya Arfa Halimatul Sa'diyah, saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Untuk hari ini saya ingin menjelaskan materi mengenai lembaga pengelolaan zakat dan lembaga pengelolaan wakaf. Nah, lembaga pengelolaan zakat itu ada dua, yang pertama yaitu Basnas dan LAS. Nah, Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut dengan Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan lembaga amil zakat atau yang biasa disebut dengan LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, Badan Amil Zakat Nasional itu adalah lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Nah, keanggotaan Basnas terdiri dari 11 orang anggota, yakni 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah, yang ditunjuk berkaitan dengan pengelolaan zakat. Nah, Basnas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, di mana masa kerja Basnas dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Program Basnas merupakan zakat community development, rumah sehat Basnas, rumah cerdas, anak bangsa, rumah makmur Basnas, kaderisasi 1000 ulama, konter layanan mustahik dan tanggap darurat bencana. Tugas Basnas sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja, namun ada beberapa tugas Basnas. Yang pertama yaitu menyelenggarakan tugas administratif dan teknik pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan, menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan masyarakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat, dan yang kelima yaitu ada menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pengelolaan zakat tingkat nasional maupun provinsi. Nah, kemudian ada lembaga amil zakat atau LAS. Nah, LAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah. LAS adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, LAS memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAS dilakukan oleh pemerintah atas usul ZELAS yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Nah, LAS sendiri memiliki forum antar lembaga amil zakat yang mana forum ini memiliki fungsi untuk saling bertukar fikir antar lembaga zakat dan membahas tentang bagaimana perkembangan zakat di Indonesia. Nah, itu tadi mengenai Basnas dan LAS. Kemudian yang kedua yaitu ada lembaga pengelolaan wakaf. Baik, kemudian ada lembaga pengelola wakaf nih kan. Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional, di mana itu adalah tugas dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Nah, mengenai nazhir atau pengelola wakaf, dalam fikih, pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan wakaf tersebut dinamakan nazhir wakaf. Nah, nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum di mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9.
Pengelolaan wakaf di Indonesia berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia, sementara ini utilitas pengelolaan atau penggunaan tanah wakaf di Indonesia sementara ini terbagi atas beberapa sektor, yaitu 73,74% masjid, 30,13% musola, 10,61% sekolah, 4,23% makan, 2,98% pesantren, dan 8,32% itu merupakan sosial lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia atau BWI bersifat independen. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam undang-undang ini, nampak bahwa BWI mempunyai tanggung jawab yang sangat berat, yakni mengembangkan perwakafan di Indonesia sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang disyariatkan oleh wakaf. Pengelola wakaf bertugas menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf yang dimaksud. Baik, itu tadi mengenai lembaga pengelolaan wakaf dan juga lembaga pengelolaan zakat. Nah, ada dua mengenai lembaga pengelolaan zakat. Yang pertama yaitu Basnas dan LAS, dan lembaga pengelolaan wakaf juga ada dua, yaitu Nashir dan Badan Wakaf. Sekian dari materi saya. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.